Ustaz, ini agak gemetar kalau sambilnya polisi itu Pak. Takutnya gimana nih, takutnya ditangkap gitu sama polisi. Alhamdulillah. Jadi tema hari ini kita tentang cinta. Ya tentu memang ini tema yang sangat menarik dan semua orang punya. Semua orang manusia ini diberikan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan wahabbaba ilaikumul iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada diri orang mukmin itu rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa apa ya? Rasa rindu dan sebagainya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf dahulu menerangkan kalau kita di pagi hari katanya ada dua nikmat yang nggak tahu mana yang paling besar gitu ya. Yang dua-duanya itu nikmat besar. Ya, yang pertama adalah kata beliau adalah ditutupnya aib kita atau kesalahan kita dari mata orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita sehingga orang lain melihat kita sebagai normal, sebagai orang yang bisa dicintai. Itu kenikmatan yang pertama. Yang kedua adalah kenikmatan dimasukkannya rasa cinta kepada saudara kita sehingga mereka mau bergaul dengan kita, mau bersilaturahmi dengan kita dan sebagainya. Jadi dua nikmat ini adalah dua nikmat yang sangat besar. Coba kalau kita tahu aib saudara kita, tahu mungkin aib seseorang, kemungkinan kita akan menjauh ya. Kita akan menjauh dan tidak mau berteman mungkin ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah satir, Allah zat yang menutupi. Ghafurur Rahim. Ghafur itu adalah menutupi, mengampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib semua orang, menutupi dosa orang-orang beriman di malam hari untuk yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman atau yang beriman kepada Allah di siang harinya. Dan begitu juga Allah menutupi di malam hari, di siang hari apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman di malam hari. Sehingga ketika di pada mahsyar semua kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu akan dipanggil satu-satu, Pak. Kita itu dipanggil satu-satu sama Allah. Dipanggil satu-satu kemudian ditanya, Adzantun ataf'alu dzanban kadza? Apakah engkau pernah melakukan hal ini, dosa ini? Benar ya Allah. Melakukan hal ini benar ya Allah. Melakukan hal ini benar ya Allah. Sampai akhirnya merasa waduh ini celaka saya. Gitu atau celaka. Karena semuanya sudah disampaikan oleh Allah dan itu hal yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai hamba mukmin. Ini kabar gembira. Dulu aku selimuti, aku tutupi aibmu ini. Sekarang aku ampuni semua. Maka kemudian dia layak masuk. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan kita adalah ditutupi aibnya, sehingga timbullah rasa cinta, rasa kita untuk bermuamalah dengan orang lain. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man satara Allah, man satara mu'minan satara Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, nanti di akhirat nanti ditutupi aibnya. Makanya salah satu hal yang menjadi akhlakul karimah dari kita kaum muslimin adalah saling menutupi aib. Makanya dari tadi pesan ketua komite jangan dikuliti katanya enggak. Justru kita tutupi aib itu untuk upaya kita untuk saling mencintai. Karena itu adalah hal yang paling utama dalam menumbuhkan rasa cinta di dalam kalangan kaum muslimin dan terutama dalam keluarga. Di dalam keluarga bagaimana seorang istri menutupi aib suaminya.
jangan disebarluaskan. Dan bagaimana juga seorang suami menutupi aib istrinya, jangan sampai disebarluaskan. Sehingga tumbuhlah rasa cinta di antara keluarga dan termasuk kepada anak-anak. Kepada anak-anak kita, bagaimana kita mencintai mereka dengan sepenuh hati adalah pertama sekali kita menerima dan menutupi aibnya. Bukan menghilangkan, karena semua orang nggak ada yang sempurna ya, guys. Siapa yang sempurna di muka bumi ini? Nggak ada. Mungkin Rasulullah SAW yang paling sempurna. Tapi semua kita khata, semua kita punya kekurangan, dosa dan sebagainya. Maka yang paling pertama adalah kita tutupi. Nah, inilah kaitan bahwa bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita di dalam keluarga adalah kita harus saling menerima satu sama lain. Menerima apapun kondisinya, apapun situasinya, kita terima sepenuh hati. Karena kalau ada sesuatu yang nggak diterima, masih ada ganjalan dalam hati, itu yang akan menumbuhkan rasa cintanya akan sulit untuk masuk. Bahkan ada kebencian, ada ayah benci sama anaknya. Bahkan sekarang alhamdulillah ya ada ibunya yang mengasari anaknya, bahkan sampai mencederai, bahkan sebagainya lah. Ini kemana? Ini apa masalahnya? Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya. Karena seorang ibu atau seorang ayah punya rasa cinta yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Bahkan seorang ibu itu adalah orang yang mengandung dan sebagainya, itu cintanya itu tidak ada yang membatasi, yang luar biasa. Tapi memang cinta anak terbatas pada orang tuanya. Nah itu memang lumrah. Jadi anak itu mencintai orang tuanya juga sama, tetapi tentunya ketika sudah dewasa, dia sudah punya keluarga dan sebagainya, cintanya akan berkurang. Seperti juga kita mencintai anak kita yang lagi bayi, berkembang jadi balita, SD, SMP dan sebagainya, itu juga tidak sama. Rasa cintanya tidak sama. Dan itu adalah sesuatu yang normal. Nah, apa yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta itu ke dalam kalbu kaum muslimin. Terutama bagaimana kita mencintai saudara kita dan mencintai keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Aqarah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah keluargamu, jaga diri kalian dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini adalah bentuk kecintaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan ada ujungnya. Nama kita ujungnya akan diganti namanya. Nama saya Usman. Nanti ketika sudah meninggal sudah lagi tidak diambil lagi nama itu. Di kedepankan jasadnya. Namanya sudah hilang. Ketika di dunia juga sudah hilang namanya. Jadi nama ini adalah memang identitas, tapi yang paling kokoh di dalam diri kita adalah iman dan rasa cinta itu. Rasa cinta, bagaimana perasaan kita bisa menjadikan Allah sebagai orang atau zat yang paling kita cintai, kemudian Rasulnya dan para keluarga kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 golongan yang akan merasakan kecintaan yang luar biasa. Ada 3 golongan yang akan merasakan kenikmatan iman. Adalah ayyaqulullah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Itu yang paling pertama. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertamanya, cinta yang paling agung. Itu yang paling utama.
kemudian dia mencintai sesama karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah orang yang membenci ada kekafiran, kemaksiatan, itu seperti dia benci kepada api neraka. Maka jauhilah api neraka itu, karena itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal cinta ini tentunya bertahap ya. Bertahap, tidak bisa kemudian langsung tiba-tiba rasa cinta itu muncul. Walaupun ada cinta yang ghariziyah, cinta yang alamiah terjadi, seperti bapak ibu cinta pada anaknya kepada cinta kepada orang tuanya adalah ghariziyah yang alami. Tapi bagaimana ini bisa kemudian dimasukkan nilai-nilai iman, nilai-nilai keislaman, sehingga dia berterusan, dia sampai akhirat nanti, gitu ya. Karena kalau kecintaan kita kepada anak kita, kepada keluarga kita tidak berdasarkan iman, ada batasnya. Jadi kalau naudzubillah ya, ada yang kafir misalkan, ada yang keluar dari Islam, maka dia harus berlepas diri. Tidak boleh mencintai, tidak boleh mendekati dan kemudian memberikan walaknya, begitu ya. Sehingga ketika kecintaan itu yang ghariziyah itu dimasukkan dengan nilai-nilai keimanan, ini akan terus menerus sampai hari kiamat, sampai hari nanti kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Bapak Ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inginnya kita selalu bersama. Ya, ingin selalu bersama di surga ya. Pastinya. Ada yang nggak mau, pastinya nggak ada kali ya. Inginnya kita selalu ingin bersama di surga. Karena nanti di surga itu Pak bertingkat-tingkat. Ada tingkatan bawah, tingkatan tengah, ada yang tingkatan yang tinggi. Nanti Bapak kalau ada di tingkatan tinggi akan dicari siapa? Cari istri. Mana istri saya? Istri saya di mana? Karena Pak hari kiamat itu ya, hisab dan sebagainya, itu dah semua orang masih nafsi-nafsi. Nanti ketika masuk surga baru ingat, mana istri saya? Mana anak saya? Mana keluarga saya? Mana teman saya? Nah, disinilah nanti yang paling tinggi akan naik, akan mengangkat derajat orang yang di bawahnya. Jadi kalau istrinya di bawah misalkan, maka dia akan naik bersama suami. Nah, jadi memang ikatan suami istri itu harus salah satunya itu. Jadi kalau bercerai nggak bisa. Kalau bercerai sudah tidak ada ikatan lagi. Nah, jadi bapaknya akan cari istrinya, termasuk anaknya. Nanti kalau anaknya lebih tinggi yang hafal Quran, ya kenapa kita memasukkan anak kita ke orang yang hafal Quran, yang menghafalkan Quran? Karena kelebihannya, orang yang hafal Quran akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran di surga nanti, bukan untuk ibadah. Bukan, karena nggak ada lagi ibadah di akhirat, nggak ada amalan. Yang ada adalah dia akan naik derajatnya. Iqra wartaqi warattil. Dia akan terus naik sampai ujung bacaan Al-Qurannya, sampai hafalannya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan surga itu derajatnya adalah 6.000 sekian, sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Karena terus dia akan naik sampai ujung. Nah, nanti kalau anaknya itu sampai di akhir, yang diajak siapa Pak? Bapak ibunya. Bapak ibunya. Dia diajak. Dua-duanya. Jangan karena khawatir kalau cuma ibunya saja, kasihan Bapak. Bapaknya dulu. Oke. Baik, jadi harapan itu yang menjadikan kita semangat untuk mendidik kita dengan Al-Quran. Karena kecintaan kepada Al-Quran juga akan membuahkan rasa cinta kepada keluarga. Gitu. Karena Al-Quran ini penuh berkah, Pak.
ayatul mubarak, ayat-ayat yang penuh berkah. Jadi kalau keluarga kita selalu dibacakan Al-Quran, selalu disetelkan kajian Al-Quran, maka akan tumbuh rasa cinta sakinah, akan tumbuh rasa cinta pada keluarga. Maka insya Allah nggak ada drakor Pak kalau tumbuhnya bacanya Al-Quran. Ya, sakinah mau ada. Maka salah satunya dengan Al-Quran. Ya, gitu. Tapi nggak salah maksudnya nggak salah. Baik, ya, terus hal yang juga penting adalah bagaimana peranan Bapak sebagai dalam keluarga, dalam pendidikan. Jadi kalau ibu-ibu ini sudah jelas ya bahwa al-ummahat awal tarbiyah, ya. Madrasah awal madrasah. Jadi ibu-ibu itu adalah awalnya madrasah keluarga. Tapi bapak-bapak gimana? Gitu ya. Tadi pertanyaannya gitu. Ada P4. Pas pergi pagi pulang petang. Apakah sore malam gitu Pak ya? Berangkat masih tidur, pulang udah pada tidur semuanya. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasangan. Jadi Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Walaqad zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan agar kita berpikir. Ada perempuan, ada laki-laki. Termasuk ada bulan, ada matahari, gitu ya. Kalau dibandingkan, ibu itu adalah seperti rembulan dengan kelembutannya, kecantikannya seperti rembulan. Bapak-bapak ini seperti matahari. Matahari ini menerangi arah, menentukan jati diri dan sebagainya. Maka peran bapak-bapak ini sangat penting sekali. Peran ayah dalam pendidikan itu sangat penting, sangat luar biasa. Bahkan ada penelitiannya itu di tahun 2015-an. Peranan penting seorang ayah dalam pendidikan itu ternyata hampir 20, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menentukan arah pendidikan itu. Jadi pendidikan mau kemana? Mau jadi hafiz Quran, mau jadi sains, mau jadi apa, itu yang menentukan adalah ayahnya. Yang menentukan ayahnya, walaupun memang ayah itu kan secara normal psikologi itu seorang laki-laki itu memang tidak bisa panjang lebar. Dia itu fokus, makanya ini bukan pembelaan ya, tapi memang orang laki-laki itu dia fokus. Divers langsung fokus kepada inti, apa sih yang menjadi permasalahan, bagaimana menyelesaikannya dan sebagainya. Kalau ibu-ibu ini, perempuan itu melebar cara berpikirnya. Makanya memang berpasangan, gitu ya, ada yang fokus, ada yang melebar. Nah, bapak-bapak seorang ayah menentukan arah pendidikan dengan fokusnya, dengan tanggung jawabnya. Tadi mungkin ada arahnya, mungkin ada tanggung jawab pembayarannya dan sebagainya. Ini adalah arah pendidikan. Karena pendidikan ini untuk saat ini memang perlu biaya tinggi. Bahkan ada kenapa kok mahal-mahal sekolah? Karena sekolah itu biaya tinggi. Nggak ada yang, kalau misalkan ya saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sekolah gratis, bapak ibu mau masuk nggak? Masukin nggak? Gratis ini. Tergantung ya. Kenapa? Karena khawatirnya kalau sekolah gratis gurunya nggak ada. Gurunya ada, saban ada, besoknya nggak ada. Dan namanya sekolah gratis, ya kan? Sekolah yang memang mungkin operasionalnya ya belum begitu kuat gitu ya. Allahumma kalau misalkan ada donaturnya beda, kalau sudah siswa beda. Ini kan gratis yang memang ya nggak ada aturan yang jelas gitu ya. Gratis gitu ya. Nah oleh karena itu biaya ataupun operasional sekolah itu menjadi tinggi. Kenapa? Karena ekspektasi pendidikan itu tinggi. Mau hafal 30 juz, mau hafal apa, mau hafal Bukhari, Muslim dan sebagainya, itu perlu biaya, perlu
support, perlu kos yang tinggi agar bisa fokus, agar gurunya bagus, agar fasilitasnya bagus dan sebagainya. Untuk menekan itu bisa luar biasa. Nah, bagaimana para ulama dulu, gitu ya, para ulama dulu. Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunya itu bisa sampai menggadaikan menjual rumahnya. Untuk apa? Untuk pendidikan anaknya. Bahkan dijual-jual. Kenapa? Karena memang harus dibiayai. Itu adalah bagian dari pengorbanan kita dan pahala yang sangat besar untuk kita bisa mencapai ekspektasi yang tinggi tadi. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga. Pertama adalah dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang kedua dengan hafal Al-Qur'an, dengan mukjizat Al-Qur'an, dengan keberkahan Al-Qur'an, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta yang sangat besar. Dan tentunya yang juga penting adalah kita menyadari peran dan tugas masing-masing antara ibu dan ayah ini. Karena ini berpasangan dua-duanya. Nggak ada yang lebih penting ibunya, enggak. Bapaknya nggak penting, enggak juga. Dua-duanya penting dan sangat penting untuk bagaimana keberhasilan anaknya. Dan saya sangat terapresiasi bahwa Pak Rohadi tadi selalu mencium anaknya. Dan ini adalah bagian yang sangat penting. Jadi bagaimana kita membuat kedekatan kepada anak kita, kepada keluarga kita adalah kita mencium anak kita. Ya, dan Rasulullah SAW mencontohkan kalau mau pergi ke masjid beliau mencium istrinya. Mau pergi kemana dia mencium istrinya ataupun keluarganya. Itulah bagian dari bagaimana kedekatan beliau kepada keluarganya. Dan di akhir Rasulullah SAW menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Di antara kita yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Bapak yang terbaik adalah orang yang terbaik kepada istrinya, orang yang terbaik kepada anaknya. Dan kata Rasulullah SAW, dan saya adalah orang terbaik kepada keluarga. Jadi jadikanlah kita orang atau orang tua, ayah yang paling baik untuk keluarga kita, paling baik untuk kepada istri dan anak-anak kita. Maka insya Allah akan tumbuh rasa kasih sayang. Tentunya nanti kita akan membahasnya lagi dengan bagaimana menumbuhkan keimanan sehingga ketakwaan dalam rumah dan sebagainya. Ini pembahasannya. Terima kasih Bapak. Pembagiannya dengan pertama yaitu mengenai tanggung jawab peranan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak dan keluarga besar. Tapi saya katakan di sini tadi, Rasul mengatakan cinta anak akan berkurang. Nah, kita orang dewasa.